Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Mas dan Mbak Asrep Anatomi. Sebelum memperkenalkan, nama saya Taya Apraziza dengan NIM 0024153 dari kelompok A3 dengan Asrep Anatomi Mbak Isna. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan oleh Mas dan Mbak Asrep Anatomi. Di sini ada skenarionya ini ada seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tukai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata dan tampak bingung ketika diajak bicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tanpa kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi, dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infraksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Soal yang pertama, jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posteriornya. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, untuk sirkulus Willis sendiri, dia tuh terdiri dari arteri cerebri anterior, dextra, dan sinistra, arteri cerebri anterior, dextra, dan sinistra, yang terdiri dari dua pars, ada pars postcomunicalis dan yang merah ini, dan pars precomunicalis. Lalu selanjutnya ada arteri komunikans anterior, dextra dan sinistra. Arteri komunikans anterior tanpa dextra dan sinistra karena dia cuma di bagian sini doang. Lalu ada arteri karotis interna, dextra dan sinistra, yang ada pars cerebralisnya. Lalu ada arteri cerebri media, dextra dan sinistra. Lalu selanjutnya arteri cerebri media itu juga ada dua pars, ada pars penidalis dan pars insularis. Lalu ada arteri komunikans posterior, dextra dan sinistra. Lalu selanjutnya ada arteri cerebri posterior, dextra dan sinistra, yang ada pars postkomunikalisnya dan pars prekomunikalisnya. Dilanjutkan oleh arteri basilaris dan dilanjutkan lagi oleh bawahnya, nggak ada di gambar sini, ada arteri vertebralis di bagian bawahnya. Nah, untuk fungsinya sendiri kita balik dulu. Untuk fungsi masing-masing arteri yang ada di sirkulus Willis sendiri, untuk arteri cerebri anterior dextra sinistra, dia tuh bakal membawa darah ke bagian anterior dan medial hemisfer otak. Lalu untuk arteri komunikans anterior, itu tuh dia menghubungkan kedua arteri cerebri anterior, merupakan bagian anterior dari sirkulus Willis tersebut. Nah, untuk arteri karotis interna, dextra dan sinistra, dia tuh merupakan cabang utama dari arteri karotis communis yang masuk ke otak dan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan media. Nah, arteri komunikans posterior, dextra dan sinistra, dia tuh menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior. Untuk arteri cerebri posterior, dextra dan sinistra, dia itu merupakan cabang terminal dari arteri basilaris yang mensuplai bagian posterior otak, terutama lobus occipital dan sebagian temporal. Untuk arteri basilaris, dia terbentuk dari pertemuan kedua arteri vertebralis yang kemudian membentuk arteri cerebri posterior. Untuk arteri vertebralis dextra dan sinistra, dia itu akan masuk ke rongga kranial melalui foramen magnum dan bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, untuk sekarang fungsi utama dari sirkulus Willis sendiri. Nah, fungsi utama dari sirkulus Willis ini memiliki fungsi yaitu untuk sistem kolateral atau cadangan aliran darah untuk menjaga perfusi cerebral. Jadi kalau misalkan ada salah satu arteri besar kayak arteri karotis interna atau arteri vertebralis yang kesumbat, sirkulus Willis ini memungkinkan darah dari sisi lain atau dari cabang posterior atau anteriornya untuk tetap mengalir ke seluruh bagian otak. Contohnya kalau misalkan ada arteri karotis interna sinistra kesumbat, suplai darah dari arteri karotis
dextra itu atau arteri vertebralisnya itu bakalan tetap bisa mengalir lewat arteri komunikasi anterior dan posterior untuk menjaga suplai ke hemisfer kiri. Nah, sekarang soal selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamikus meliputi fungsi utamanya, titik awal dan akhirnya, lokasi penyilangannya atau decussatio-nya, letak relatif di medula spinalisnya juga. Untuk tractus corticospinalis ini tuh fungsinya untuk mengatur gerakan motorik volunter. Titik awalnya dia ada di cortex cerebri atau di gyrus precentralis. Untuk titik akhirnya sendiri dia di neuron motorik di cornu anterior medula spinalis. Nah, untuk lokasi penyimpangannya atau penyilangan atau decussatio-nya dia ada di decussatio pyramidum. Untuk letak relatifnya di medula spinalis dia ada di kolumna lateral atau anterior. Untuk tractus spinothalamikus dia fungsinya untuk menghantarkan sensasi atau sensori atau nyeri suhu sentuhan kasar, kayak nyeri suhu sentuhan kasar. Beda ya, kalau misalkan corticospinalis ya untuk motorik, kalau spinothalamikus dia untuk sensorik. Nah, untuk titik awalnya dia tuh ada di reseptor sensorik perifer, untuk titik akhirnya dia ada di korteks sensorik atau gyrus postcentralis. Untuk lokasi penyilangannya dia atau decussatio-nya dia ada di segmen spinal melalui commissura alba. Untuk letak relatifnya di medula spinalis dia ada di anterolateralnya. Maaf. Nah, ini bisa kita lihat, ini untuk corticospinalis dan ini untuk spinothalamikus. Nah, ini corticospinalis anterior dan ini corticospinalis lateral, lalu ini ada spinothalamikus lateral dan ini spinothalamikus anterior. Makanya dia bilangnya di anterolateral kan. Oke, selanjutnya soal nomor 3, sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons faroli, dan medula oblongata. Nah, truncus cerebri ini dia tuh dibagi jadi 3, ya kayak tadi udah disebutin sebenarnya. Ada mesencephalon, pons faroli, sama medula oblongata. Nah, untuk mesencephalon sendiri dia tuh dibagi jadi 3, ada pedunculus cerebri, aqueductus mesencephali, dan tectum mesencephali. Nah, kalau pedunculus cerebri dia dibagi jadi 2, ada corpus cerebri sama tegmentum mesencephali. Terus kalau pons faroli dia ada 2 pars, ada pars basilaris sama pars tegmentalis. Kalau medula oblongata ada 2 struktur, ada struktur eksterna dan struktur interna. Bisa kita lihat di sini midbrain itu maksudnya mesencephalon, dia bagian atas dan lagi oleh pons faroli dan dilanjutkan lagi oleh medula oblongata. Nah, kalau misalkan dari gambar-gambar sini, untuk medula oblongata dia di bagian bawah sini dan di atasnya ada pons faroli. Terus habis itu ini ada pedunculus cerebri di bagian atas, yang dimana pedunculus cerebri itu kan dia merupakan bagian dari mesencephalon ya. Di bagian dari mesencephalon, pedunculus cerebri itu dia terdiri dari culus cerebri dan tegmentum mesencephali. Nah, untuk 3 gambar ini sebenarnya itu di sini untuk culus cerebrinya itu di bagian luar sini. Terus ada kurang jelas sebenarnya, bisa di zoom tapi takut keluar. Oke, next aja untuk soal nomor selanjutnya. Jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni, kayak nervus 3, nervus 4, dan nervus 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, next jawabannya untuk nervus oculomotor dia nucleus nervi oculomotorius. Fungsinya dia untuk menginervasi otot-otot ekstraokuler kayak musculus rectus superior, rectus medialis, rectus inferior, terus ada musculus obliquus inferior, sama otot-otot kayak levator palpebra, sphincter pupillae, sama musculus ciliaris. Nah, kalau misalkan terjadi lesi untuk di bagian uppernya, ini sebenarnya dia jarang menunjukkan kayak defisit motorik nyatanya karena supply bilateral. Nah, tapi kalau misalkan lesinya besar, itu dia bisa mengganggu gerakan vertikal mata. Terus untuk
di bagian lowernya, lesi di bagian lowernya dia bakalan ada kayak ptosis, diplopia, strabismus, kayak strabismus tujuling, terus ada pupil melebar dan tidak responsif sama hilangnya akomodasi. Oke, selanjutnya ada nervus trochlearis atau nervus 4. Nah, untuk nervus trochlearis sendiri dia ada nukleus itu nukleus nervi trochlearis, fungsinya untuk menginervasi musculus obliquus superior. Nah, untuk dia tuh kalau menginervasi musculus obliquus superior tuh untuk menurunkan dan memutar bola mata ke dalam, terutama kalau misalkan dalam posisi adduksi. Lalu untuk lesi di bagian uppernya dia tidak menimbulkan gejala karena bilateral juga. Terus untuk di bagian lowernya dia diplopia. Nah, selanjutnya ada nervus abducens atau nervus 6. Dia tuh nukleusnya nukleus nervi abducentis, untuk fungsinya dia menginervasi musculus rectus lateralis. Nah, untuk lesi di bagian untuk menginervasi musculus rectus lateralis, kalau menginervasi musculus rectus lateralis kalau dia tuh untuk mengabduksi bola mata, jadi menggerakkan ke arah lateral. Kalau misalkan trochlearis tadi untuk adduksi, kalau abdusen ini buat abduksi. Jadi bedanya di situ. Terus kalau misalkan lesi di bagian uppernya, dia tuh jarang menimbulkan gangguan unilateral spesifik, karena ya sama sebenarnya kayak semua di bagian upper tuh pasti karena kontrol bilateral. Tapi kalau lesi bilateral itu dia bisa mengganggu gerakan koordinasi gerak mata. Nah, kalau misalkan di bagian lowernya itu dia bakalan terjadi diplopia saat melihat ke arah sisi lesi. Nah, matanya itu nanti nggak bisa bergerak ke arah lateral, jadi mata bakalan kefiksasi di bagian medial. Nah, itu namanya strabismus konvergen, atau kalau orang awam bilangnya juling. Nah, untuk oculomotor sendiri dia tuh yang kuning ini. Terus untuk trochlearis dia yang ungu ini, ungu muda. Terus untuk abducens atau nervus 6 dia tuh yang di bawah ini, yang ungu lebih tua. Oke, selanjutnya ke soal nomor 5. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Area 4, area 123, area 4445, area 22. Nah, untuk area 4 sendiri lokasinya dia ada di gyrus presentralis lobus frontal. Nah, lobus frontal itu di mana sih? Lobus frontal itu ungu ini. Berarti ini kan berarti kayak diputar kayak gitu kan gambarnya. Berarti lobus frontal itu dia ada di yang pink ini sampai yang orange ini. Lobus frontal di gyrus presentralis. Berarti dia, nah ini dia yang 4 ini. Nah, di sini udah ditulis juga ini untuk motor function. Jadi di situ tuh untuk area motorik primer. Fungsinya jelas untuk mengontrol gerakan motorik volunter atau sadar. Terus untuk area 123 dia ada di gyrus postcentralis lobus parietal. Nah, lobus parietal itu mana? Lobus parietal itu yang hijau ini. Nah, kalau lobus parietal yang hijau ini berarti dia sekitar di bagian yang ini nih. 1, 2, 3. Di sini udah ada tulisannya somatosensorik. Berarti dia area sensorik primer. Fungsinya jelas untuk menerima dan memproses informasi sensorik kayak sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan proprioseptif. Lalu selanjutnya untuk area 44 dan 45 dia ada di gyrus frontalis inferior lobus frontal. Gyrus frontalis inferior. Nah, berarti dia kan di bawah-bawah tuh. 44 45. Nah, ini di sini nih. Ini 44 45. Di lobus frontal. Lobus frontal ungu ini kan berarti dari pink sampai orange. Nah, ini 4445. Executive function. Dia untuk area bicara motorik atau area Broca. Nah, fungsinya untuk mengatur produksi bahasa lisan dan tulisan. Area 44-nya untuk kontrol motorik bicara, kalau 45-nya untuk aspek kognitif. Nah, selanjutnya ada area 22. Nah, kalau area 22 ini dia ada di lobus temporalis. Lobus temporal itu dia di sini. Berarti dia yang ini nih. Yang tulisannya sound ini. Nah, untuk area 22 dia tuh untuk area bicara sensorik atau area Wernicke. Nah, fungsinya untuk mengatur pemahaman bahasa lisan dan tulisan. Oke, next. Untuk soal nomor 6.
Soal nomor 6, dia ditanya mengapa oklusi pada arteri serebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, untuk nomor 6 ini kita disuruh untuk mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Sebelumnya arteri cerebri media itu apa sih? Arteri cerebri media dia itu merupakan cabang dari arteri carotis interna. Nah, ACM ini dia bakal mensuplai permukaan lateral hemisfer cerebri sama hemisfer cerebri, termasuk area motorik primer kayak area 4 sama sensori primer yang kayak 1, 2, 3 itu di gyrus presentralis dan postcentralis bagian lateral. Jadi ACM ini dia di bagian sini nih. Oke, terus kita juga harus tahu apa sih yang dimaksud dari homunculus motorik. Homunculus motorik itu ibarat kayak peta tubuh di otak. Nah, homunculus motorik itu dia itu merupakan representasi somatotropik dari tubuh pada korteks motorik primer atau di area 4. Jadi kalau misalkan di wajah dan lengan dia direpresentasikan di bagian lateral wajah, face, and lengan, hand itu dia di bagian lateral, ya kan. Terus habis itu kalau misalkan tungkai itu dia kaki sampai kaki bawah itu ini terus dia di bagian medial dekat viscera longitudinal atau antara dua hemisfer. Terus mengapa kelumpuhan wajah dan lengan dia lebih dominan pada oklusi arteri cerebral media? Ya karena arteri cerebral media itu dia bakal mensuplai bagian lateral cortex kan nih. Dia mensuplai lateral hemisfer cerebri. Nah, lateral hemisfer cerebri tadi kan apa? Lateral hemisfer cerebri itu kan dia dominan face sama hand-nya kan. Jadi bakal berdampak, nantinya dia bakal berdampak pada oklusi atau penyumbatan. Sedangkan kalau misalkan korteks motorik yang merepresentasikan di bagian tungkai itu dia namanya ACA atau arteri cerebri anterior gitu. Lanjut ke soal nomor 7, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri carotis internal kiri dan dengan mengaitkan struktur sirkulus polisi yang terlibat. Nah, oke, kita di awal dulu. Normalnya arteri carotis internal kiri itu tuh dia bakal menyuplai arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, dan cabang-cabang oftalmik dan lain-lainnya. Lalu untuk mekanisme kompensasinya melalui sirkulus polisi itu kalau misalkan ACI atau arteri cerebri ACI atau arteri cerebri interna itu yang bagian kirinya kesumbat. Nah, suplai darah itu bakalan ke sisi kiri otak. Suplai darah yang ke sisi kiri otak itu bakalan berkurang, tapi sirkulus polisi ini kan berperan sebagai jalur kolateral kan atau cadangan aliran darah tadi. Nah, jadinya melalui struktur-struktur kayak arteri komunikans anterior, terus habis itu arteri komunikans posterior, sama arteri sama sistem vertebrosilar itu tuh nanti dia bakalan bekerja. Jadi kalau misalkan singkatnya dari arteri komunikans anterior ini dia bakal mengalirkan darah ke arteri komunikans anterior kanan ke arteri komunikans anterior yang kiri. Nah, kalau misalkan arteri komunikans posterior yang kiri dia bakalan memungkinkan darah dari sistem vertebrobasilar atau PCA mengalir ke cabang arteri arteri carotis interna yang kiri termasuk MCA. Oke, kurang lebihnya sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.